warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fauzia dari tadi ini tidak muncul-muncul mukanya ini. Ya lagi 4 orang yang belum muncul. Ya siapa yang mau bertanya silakan. Saya Prof. Ya, Miftahul. Ya Prof, saya mau bertanya mengenai judul saya Prof. Jadi waktu S1 itu saya sudah pernah melakukan penelitian pengembangan dengan judul komik Prof. Nah, Apa judulnya? saya komik Prof. Pengembangan komik fisika berbantuan aplikasi lain webtoon, itu judulnya Prof. Nah, terus di S2 ini saya rencana mau melakukan pengembangan komik lagi, tapi dengan variabel yang saya lebih tambah Prof. Jadi nanti saya ambil itu pengembangan komik fisika untuk membantu meningkatkan hasil belajar Prof. Apakah judul tersebut sudah bagus Prof? Pengembangan komik fisika itu di mana urgensinya? Sehingga komik fisika, apakah komik fisika memang lebih bagus dibanding dengan yang lain-lain itu? Itu dulu masalahnya. Maka mengapa harus kembang komik fisika? Apakah peserta didik yang kamu teliti itu memang suka komik? Itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Jadi pembimbing dan penguji yang baik pasti itu dia telusuri. Kecuali pembimbing tukang tanda tangan, ya lain persoalan. Itu lain persoalan. Nah, apakah siswa yang kamu teliti itu senang dengan komik? Dan komik bisa meningkat apa-apanya yang lain-lain. Katakanlah hasil belajarnya. Nah, itu masalahnya. Yang dikembangkan BSNP itu adalah teka-teki teka-teki fisika hanya untuk pengayaan. Untuk mengapa? Supaya peserta didik itu dia tertarik di pengayaan. Hanya supaya dia tertarik. Tentang hasilnya kita tidak pikirkan. Hanya itu dari segi pengayaan. Itu tujuannya. Nah, kalau komik fisika tujuannya untuk apa? Itu dulu. Yang penting kamu bisa yakinkan di latar belakang bahwa komik fisika ini semua peserta didik yang di sekolah itu suka komik. Nah, itu. Jadi pengayaan saya kembali lagi karena kita akan belajar tuntas. Ada remedial, ada pengayaan. Pengayaan buatkanlah teka-teki silang. Teka-teki silang sebenarnya secara ilmiah ada 2 yang mau dicapai di situ. Yang pertama untuk menahan anak-anak supaya yang terlalu laju materinya. Itu sebenarnya, tapi orang tua tidak boleh diberitahu begitu. Itu secara teori. Menahan laju kecepatan materi supaya dia tunggu-tunggu temannya. Itu tunggu-tunggu orang yang sementara media. Yang kedua supaya dia senang. Nah, itu. Tentang materinya, ya yang penting nyerempet fisika, mau materi SD, mau SMP, mau SMA, tidak ada masalah. Karena sasarannya memang lain. Nah kalau mengembangkan komik fisika,
Apakah yang kamu sekali lagi yang kamu peserta didik itu dia senang dengan komik? Itu yang saya pertanyakan. Kalau memang senang komik, ya silakan. Halo, siapa dulu yang bimbing kamu itu? Kalau waktu S1 itu Prof, saya belum sampai meneliti ke hasil, jadi dia itu sampai ke bagian minatnya saja Prof. Itu di Ibu Nur sama Pak Yani dulu Prof. Ibu Nur sama Pak Yani. Diuji efektivitasnya? Iya Prof, sama uji validitas gitu Prof. Hanya validitas apa yang kamu ujikan? Saya ragu. Validitas pakar Prof. Apa bedanya dengan penelitian yang lain? Malah lebih rendah tingkatannya. Yang lain juga validitas pakar. Uji empiriknya mungkin tidak sampai jenuh. Hanya 1 kali. Makanya lebih bagus penelitian yang lain dibanding pengembangan yang kamu teliti. Pasti saya sudah tebak. Kalau Ibu Nur dengan Ahmad Yani. Karena bukan bidangnya. Dia tidak tahu. Terus terang saya beritahu. Dia tidak tahu. Mana unsur pengembangannya? Apa bedanya? Mungkin lebih bagus penelitian yang bukan pengembangan. Uji validitasnya. Nah, gitu. Itulah mungkin sehingga kalian semua lari mau ambil pengembangan. Karena pengalaman D1, ya uji validitasnya hanya 1. Empiriknya tidak jenuh, hanya 1 kali. Makanya saya bilang, apa bedanya? Lebih bagus penelitian bukan pengembangan. Di mana unsur pengembangannya? Namanya pengembangan, diuji validitasnya sampai beberapa, katakan secara teoretik, mungkin kalian pilih 3-4 atau ambil 4-4-nya. Uji empirik, ambil sampai jenuh. Nah, itulah namanya pengembangan. Di mana unsur penelitiannya? Diuji efektivitasnya. Itu yang paling utama. Boleh ditambah yang lain. Begitu sebenarnya. Jadi jangan penelitian pengembangan lebih bagus yang bukan pengembangan. Uji validitas dan reliabilitasnya. Itu yang saya takutkan. Baru sebut namanya pembimbing saya sudah tahu. Pasti tidak beres. Kecuali Pak Kahar, dia tahu. Kalau D1 yang tahu itu Pak Kahar. Begitu sebenarnya. Nah itulah yang berbahaya, yang penelitianmu itu ditiru temanmu lagi. Turun-temurun lah itu kesalahan. Begitu. Turun-temurun. Sama yang saya temukan di S2. Makanya saya langsung tegur Parsat. Wah ini tidak benar ini. Anak S2 lagi temannya itu tiru-tiru lagi itu. Temurun lagi kesalahan. Apalagi uji efektivitasnya diuji gain score lagi. Wah luar biasa. Itu. Efektivitasnya kau uji apa? Pasti gain score. Saya sudah bisa tebak kalau pembimbingmu itu. Begitu. Jadi di S2 ya istighfar lah. Setelah S2 ya mulai istighfar. Oh saya harus betul-betul pengembangan. Jangan sampai penelitian yang bukan pengembangan lebih bagus uji validitas dan reliabilitasnya dibanding pengembangan. Karena namanya pengembangan. Yang dikembangkan harus mantap validitasnya, mantap reliabilitasnya. Bahkan secara teori sebenarnya, tapi karena bukan bidangmu, saya katakan uji validitasnya semestinya yang validitas empiriknya pakai ANAFAK, analisis faktor. Tapi sudahlah, kita maafkan karena kalau saya ajarkan itu nanti kalian pingsan, apalagi di bulan Ramadan. Tidak usahlah analisis faktor. Sudah. Kecuali PEP ya wajib hukumnya karena bidangnya. Pakai analisis faktor, pakai konfirmatori. Nah, kalau kalian dia sembarang
Pokoknya uji validitas dan rumus. Apakah variabelnya itu variabel isi atau variabel konstruk. Anggaplah sama, konstruk dan isi sama semua. Kita pukul rata, enggak apa-apa diajar salah-salah dulu. Nanti kalau lanjut S3 jangan lagi selalu mau salah-salah. Nah, jadi kalau salah-salah S1 jangan lagi di S2 mau salah. Begitu sebenarnya. Ya, bagus. Mau bertanya. Siapa lagi? Saya, Prof. Amiruddin, apa? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ini saya punya skripsi dulu Pak, itu berkaitan dengan proses pembelajaran matematik model Mystery Mathematic Project, Prof. Tapi Tidak ada suara liar. Ini suara dari mana? Ada anak-anak yang mengganggu. Coba jauhkan itu anak-anak yang di sampingmu itu. Mengganggu, saya tidak bisa dengar. Ya, mulai. Ya. Coba bicara. Kenapa, Amiruddin? Ya, Prof. Begini, Prof. Skripsi saya pernah itu, saya mengambil model pembelajaran dari matematika yang saya kaitkan dengan fisika, Prof. Karena masalahnya itu anak-anak itu pengenalan dasar matematikanya yang susah. Makanya saya perkenalkan model ini kepada anak-anak dan saya masukkan dalam skripsi saya, Prof. Apakah kalau saya teruskan ini ke penelitian S2 saya, bisakah saya terapkan kembali itu, Prof? Ya. Coba ini kenapa bisa banyak anak-anak di sampingmu? Diam itu kalau kau di sekolah, Prof. Saya masuk ke ruangan dulu. Oke, saya jelaskan. Dikaitkan. Begitu ada dikaitkan, berarti itu hubungan. Bukan pengembangan. Begitu model pembelajaran matematika dikaitkan dengan fisika itu bukan pengembangan namanya. Nah, itu bukan pengembangan namanya karena kamu kaitkan. Karena ada dua konsep di dalamnya. Berarti pengembangan, bukan pengembangan. Begitu. Kalau model matematik dikaitkan dengan model fisika, bukan R&D namanya itu. Bukan R&D. Nah, dikaitkan sama saja dihubungkan, dikorelasikan, sama saja ditinjau, banyak kata lain. Pernah siapa ini? Di S2, dulu S2 fisika kalau tidak salah, atau PIP. Semua hubungan-hubungan. Kemudian direktur bertanya, Prof. Sidin, bagaimana caranya ini? Kok judulnya itu melulu hubungan. Gampang Pak, diakali. Kata hubungan itu diakali. Coba Pak Sidin, jenuh kita hubungan. Nanti kita diperiksa oleh tim, kok seragam judulnya? Semua hubungan. Saya rubah. Karena mahasiswa hanya itu yang dia mau tiru, hubungan, saya rubah kalimatnya, ditinjau. Di hubungan itu saya ganti kata ditinjau. Secara menguji direktur, wah ini bagus ini, artikel dalam apa bagus nih itu tahun di hubungan itu. Hanya saya rubah kata-katanya ditinjau. Jadi ini dan ini ditinjau dari ini. Itu hubungan nih itu. Jadi kita hanya main akal-akal dan kalimat bahasa. Oh gitu.
Ya, begitu kamu kaitkan, itu hubungan itu. Begitu ya, Amiruddin ya. Bukan R&D. Berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam RN, Pak. Tidak bisa R&D. Ya, kalau kamu ambil saja model pembelajaran apa, hanya satu-satu, tidak usah kaitkan dengan apa. Nah, model pembelajaran apa yang ada di dalamnya matematik, beri nama. Yang dikaitkan itu berarti hubungan. Oh gitu. Diberikan nama model pembelajaran apa. Nah, ya. Oke, siapa lagi? Kasih, Prof. Ya, Saya, Prof. ya, Arham. Ya, tapi Prof, saya mau konsultasi masalah judul yang saya ambil tentang pengembangan media pembelajaran laboratorium virtual sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan keterampilan kognitif peserta didik di SMA, di SMP tempat saya mengajar, Prof. Tujuan saya mengambil ini karena sekolah saya itu sekolah baru, Prof. Kemudian mereka kami belum memiliki laboratorium. Itu faktor utama yang mengharuskan saya mengambil, yang mendorong saya untuk mengambil judul pengembangan laboratorium virtual ini. Oke, sudah. Ya, Judul kasih, itu bagus. Yang penting belum ada yang teliti. Karena laboratorium virtual S1 banyak yang teliti. Nah, yang penting belum ada teliti, sudah bagus itu. Kalau mau pakai R&D. Tapi ingat, begitu ada bilang, oh ini judul ini ada ini. Nah, gitu. Jadi sudah kena sasaran. Hanya saya ingatkan, jangan-jangan ada yang sudah teliti. Karena seingat saya itu laboratorium virtual, banyak sekali media S1. Nah, gitu. Oke. Ya, mohon izin Prof. Bagaimana kalau misalnya mungkin keadaan sekolahnya mungkin dan tujuan dari pengambilan judul mungkin berbeda, Prof, atau bagaimana? Apakah itu Nah, oke, sudah. Banyak penelitian begitu, hanya tempatnya berbeda, sampelnya berbeda, tidak diperbolehkan. Jadi kalau begitu satu judul saja rame-rame untuk kalian semua, ganti semua, ada di Wajo, ada di Sopeng, ini tidak boleh. Tidak boleh, tidak dibolehkan yang macam begitu. Bawa satu judul, itu rame-rame ambil, hanya tempatnya berbeda, sampelnya berbeda. Tidak boleh. Itu aturan. Walaupun tujuannya berbeda ya, Prof. Iya, tujuannya. Iya, kalau judulnya sama, tujuannya mau kemana tujuannya? Soalnya saya kan melihat karena sekolah yang tidak punya lab itu saja sih. Enggak bisa. Lah boleh. Judulnya sama, tempatnya beda. Ya. Nah. Kalau tujuannya kan hanya bisa diakal-akali. Sama dengan judul. Kuakal-akali sama Tonji hubungan. Bayangkan direktur Pasca diakui, oh ini mantap ini judul. Saya ketawa ini betul-betul tolo ini. Nah, itu Tonji isinya hubungan. Hanya saya ganti kata-kata ditinjau. Begitu. Oke. Siapa lagi? Kalau sedikit Prof, kalau misalnya beda aplikasinya Prof. Misalnya yang lain mungkin menggunakan aplikasi yang lain atau mungkin saya menggunakan aplikasi yang berbeda dengan yang mungkin ada orang yang telah teliti. Apakah tetap itu? Yang kamu maksud aplikasi apa itu? Misalnya atau website mungkin Pak, misalnya kayak PET, misalnya saya menggunakan PET, yang lain mungkin orang menggunakan Makromedia atau silakan. Ya, pokoknya intinya jangan sampai sama judulnya orang. Penting kamu bisa yakinkan pada penguji, pembimbing dulu. Itu. Tapi banyak juga pembimbing masa bodoh. Pokoknya apa yang dikasih masa ya biar nanti Tompi nanti yang diuji begini. Nah itu. Makanya saya kasihan mahasiswa. Makanya itu mahasiswa saya kasihan karena penelitiannya ya acak-acakan, sudah buat kisi-kisi, pembimbingnya main tanda tangan dan mahasiswa senang. Wih, memang hebat pembimbingku, langsung disetujui. Wih, hebatnya memang langsung disetujui, yang barang salah. Tidak mau periksa baik-baik. Kalau saya tidak mau ada orang yang soroti saya karena itu bidang kajian saya. Saya mengajarkan di mana-mana, baru saya membuat kesalahan, tidak mau saya. Apalagi ada yang telepon, Pak, coba kenapa Bapak bisa begini? Malu sekali saya, di mana muka saya simpan. Itu bidang saya.
Enggak boleh. Nah, kalau saya yang sudah salah, bagaimana orang lain? Baik, Prof. Terima kasih penjelasannya. Ya, siapa lagi? Saya, Prof. Oke. Rencana penelitian saya itu, judul penelitian saya itu pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis strategi konflik kognitif dalam meningkatkan konsep fisika peserta didik. Apakah judul ini cocok untuk taraf S2, Pak? Cocok, Prof. cocok. Yang penting tidak ada yang belum ada judul itu. Sudah bisa. Yang penting belum ada yang teliti judul itu. Nah, tapi saya ingatkan semua ya, karena rata-rata pengembangan betul-betul kalian kembangkan. Nah, karena namanya ada dua. Itu R&D ada dua. Ada pengembangannya, ada penelitiannya. Nah, itu ingat baik-baik itu. Camkan itu. Oh, pengembangan dan penelitian. Nah, begitu. Silakan. Siapa lagi? Iya, terima kasih, Prof. Ya. Siapa lagi? Masih ada yang lain? Ada, Prof. Ya. Aslinda ya. Misalkan Prof kita majukan judul yaitu pengembangan ILKPD berorientasi pembelajaran abad 21 melalui model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Maka judul Prof baik untuk ulangi. Pengembangan LKPD abad 21 apa? Pengembangan ILKPD berorientasi pembelajaran abad 21 melalui model problem based learning untuk meningkatkan PBL. hasil peserta didik. Judul itu terlalu panjang. Mengapa tidak singkat saya? Pengembangan model pembelajaran based learning. Jangan bilang abad 21, mau ke abad 30. Tidak ada masalah. Namanya based learning itu mau 30, mau abad 60, tidak ada masalah. Jangan tambah abad 21-nya. Tapi judul itu sebenarnya kurang bagus. Carilah judul kira-kira yang betul-betul agak menggigit sedikit. Tapi tergantung juga pembimbingnya nanti. Jangan ada kata-kata LKPD berbasis abad 21. Biar berbasis abad 17 tidak apa-apa, Mi. Ya, Prof, terima kasih. Ya. Siapa lagi? Tapi saya, Prof. Ya. Ya, saya bertanya kan di sini judul saya sebelumnya itu kan saya pindah haluan Prof dari sains ke pendidikan. Di sini saya baru mengambil kan otomatis berbeda metode pendidikannya dari sains ke pendidikan. Nah, di sini saya mengambil penelitian berjudul pengembangan buku ajar fisika berbasis pengetahuan prosedural untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA. Nah, ini kan pengembangan buku ajar fisika. Itu apakah bisa hanya satu materi untuk dalam membuat satu buku itu atau memang materi yang diikutkan pada SMA, karena di sini kan kita meneliti di SMA ceritanya. Sudah bisa Yami komentar, saya sudah tahu maksudmu. Yeah. Namanya saja buku. Kalau buku hanya satu materi, kira-kira namanya buku enggak? Saya tanya ke kamu. Itu dulu pertanyaan saya. Kalau ada satu materi saja isinya apa dinamakan buku? Itu pertama. Kalau hanya satu materi, jamilah buku pengembangan. Langsung tembak langsung, Mi. Jangan, Mi, mau hebat-hebat buku nah hanya satu materi. Begitu. Kecuali kau bilang, Prof, materi itu betul-betul banyak, Prof. Saya buatkan materi itu kira-kira lebih 100 halaman. Silakan, itu buku.
Kalau hanya Kalau satu, misal, ya, misal kalau apa misal lagi? contohnya materi untuk listrik dan magnet, berarti Untuk SMA, iya, misalnya listrik dan magnet, Prof. ya boleh kalau Misalnya, listrik magnet seluruh materi kelas 1 sampai kelas 3. Ah, lantas itu namanya buku. Listrik oh iya. magnet. Nah, Oh iya, lantas paham, berarti paham. kamu meneliti kelas 1 sampai 3. Itu namanya bahasa Inggrisnya apa lagi itu? Mustahil. Iya kan? Iya kan? Listrik magnet kan kelas 1 sampai kelas 3. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Paham. Langsung saya mengerti apa? Pengembangan materi listrik magnet yang berbasis apa? Langsung. Jangan anu apa terlalu mau canggih-canggih buku abad jangan malah bikin susah. Tema langsung judul yang paling bagus, singkat, jelas dan tegas. Makin panjang makin jelek. Saya ingatkan memang kamu itu. Makin panjang itu makin jelek. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Siapa lagi? Prof. Cepat, apa? Baik, ada yang buat saya bertanya-tanya, Prof. Kalau semisal judulnya, Prof, pemanfaatan media materi mekanika ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Tapi perlu saya ulangi, pemanfaatan media IT pada materi mekanika ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Apakah nanti analisisnya itu analisis kualitatif, kuantitatif, atau digabungkan, Prof? Ataukah ini jenis R&D juga, Prof? Prof. Judulnya apa tadi? Apa? Pemanfaatan media, Prof. Pemanfaatan media. Iya, pada materi mekanika ditinjau dari gaya belajar, Prof. Bukan R&D, karena memanfaatkan, bukan mengembangkan. Pemanfaatan media ini, kecuali pengembangan media belajar apa yang kau beri nama, ada S3 ini. Dia ciptakan namanya itu. Dia ciptakan namanya. Tapi kita antara penguji di situ saling baku serang. Sehingga saya mengatakan begini, berikanlah kesempatan ke mahasiswa. Bagus ciptaannya mereka. Kita hargai. Cobalah kita lihat. Apa susahnya? Mereka beri nama sendiri. Itu dia beri nama sendiri. Saya senang. Tetapi isinya nanti pemberian nama itu dalam bentuk modifikasi. Sama halnya pidato pengukuhan saya di teori itu, teorinya Staffel Beam itu dia katakan modelnya sebentar. Halo, ada kucing di luar. Siapa di dalam? Di belakang. Saya ulangi. Itu Staffel Beam itu teorinya itu teori CIP namanya. CIP, CIPP di dalam evaluasi. C konotasinya konteks, I input, P proses, P berikutnya produk. Jadi CIP. Di dalam pidato pengukuhan, karena pidato pengukuhan harus ada ciptaan. Saya tambah, hanya saya tambah, sehingga saya katakan CIPO. Hanya CIP. Dan saya nambah, Jadi konteks, input, proses, produk, outcome. O-nya outcome. Outcome itu dampak. Itu pidato pengukuhan saya. Ada beberapa temuan saya pidatokan.
Sampai sekarang itu digunakan terus. Malah lebih ngetren lagi itu Cipo dibanding chip. Begitu. Hampir semua penelitian di Indonesia sudah mengadopsi pakai Cipo. Begitu. Hanya saya orangnya tidak suka mempatenkan. Sehingga tidak terkenal bahwa oh ini ciptaannya Prof. Sidin. Tidak suka saya. Istilah paten-patenkan. Saya bilang yang mau patenkan itu kan mencari kredit poin untuk naik pangkat. Ngapain saya mau cari kredit pangkat? Nah, tidak mau naik pangkat. Pangkat apa lagi saya mau capai lagi? Begitu. Begitu. Ya. Jadi ya silakan ciptakan. Jadi judul tadi tidak bisa kamu tentang metodenya boleh pakai mix method. Hanya di mix method tadi, ya boleh. Jadi data yang diambil bisa dibantu kualitatif, tetapi intinya itu cocoknya kuantitatif. Hanya untuk yang membantu kualitatif bagus, gitu. Oke. Kalau masih ada satu orang saya layani, baru saya masuki materi. Saya Prof tadi kembali lagi. Yang lain dulu. Kalau ada yang lain. Saya Adil. Ini dulu Nur Syahidna. Ya, baik, Prof. Saya judul saya yang rencana saya ambil itu ingin ambil adalah pengembangan e-book interaktif berbasis kurikulum Merdeka Belajar berbantuan aplikasi smart, aplikasi kreator pada konsep rangkaian arus listrik searah. Yang ingin saya tanyakan, Prof. Saya lebih bagus menggunakan pengembangan e-book atau multimedia, Prof. Kalau hanya pada satu konsep. Kenapa hanya satu konsep? Judul itu bagus sebenarnya, tapi jangan satu konsep, ambil materi. Untuk mengembangkan itu, pengembangan yang bagus itu kita kembangkan karena mau diuji efektivitasnya. Nah, hanya satu konsep, bagaimana mau diuji efektivitasnya? Ya, mungkin 2 bulan lah kamu teliti sehingga efektivitasnya bisa kelihatan. Kalau hanya satu konsep, tidak kelihatan efektivitasnya. Begitu sebenarnya. Jadi karena kalau pengembangan ada efektivitas. Untuk mengetahui efektivitasnya tidak mungkin satu konsep bisa kelihatan. Ya telitilah, kembangkanlah mungkin 2 bulan, 3 bulan. Sudah kelihatan itu efektivitasnya. Judulnya bagus. Oke. Berarti Prof konsepnya saya ubah jadi kayak materi kelas begini di Prof. Misalkan Iya. Materi apalah, terserah materi. Jangan semua materi juga. Ambil satu bidang, misalnya materi apa di kelas berapa, itu kan. Pokoknya waktunya itu kalau pengembangan supaya kelihatan efektivitasnya minimal 2 bulan. Paling bagus 3 bulan. Supaya kelihatan efektivitasnya. Kalau hanya 3 minggu, enggak mungkin lah efektivitas mau kelihatan. Itu namanya efektivitas main-mainan. Jadi Prof, di sini kan saya pada judulku tidak ada kata-kata untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan motivasi. Enggak apa-apa Prof, atau harus saya... Justru itu yang bagus. Justru itu yang bagus. Oke, terakhir apa Muhammad Syihab tadi apa yang mau dia bilang? Iya Prof, itu tadi mengenai dari judul. Kalau saya ubah menjadi pengembangan modul ajar Prof untuk satu materi. Modul ajar yang apa? Modul ajar bagaimana? Misalnya pengembangan modul ajar berbasis pengetahuan prosedural untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta didik SMA. Tapi di sini pakai materi misalnya listrik dan magnet atau tentang kalau misalnya saya ganti. Lama itu kau teliti itu kalau membuat modul belajar, karena modul belajar itu ya sekurang-kurangnya ada 5 komponennya. Modul belajar lama itu. Kalau itu yang kamu mau kembangkan, boleh. Tetapi kalau bilang
Enggak apa-apa, Mi Prof. Saya 5 tahun di S2 biar, Mi, ya. Silakan. Bagus, hanya lama kalau modul belajar. Berarti pengembangan materi saja, Prof, seperti itu. Iya. Bagus itu, hanya saya ingatkan lama itu karena modul itu sekurang-kurangnya 5 komponen. Kebetulan saya tidak banggakan diri, saya adalah penulis modul pertama di Indonesia. Dulu diterapkan di PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, tahun 75. Anda belum lahir mungkin. Saya sudah menulis tentang itu, tentang modul. Bahkan skripsi saya tentang modul. Sehingga penguji, pembimbing kelabakan, dia tidak tahu. Jadi saya hanya ajar. Mereka bertanya untuk mengetahui, saya ajari karena saya kan langsung melakukan. Mereka tidak tahu, jadi saya ajari. Nah, itulah yang bagus. Kita buat penelitian, penguji dan pembimbing tidak tahu. Sehingga kita ajari, sehingga mereka tinggal ngangguk-ngangguk walaupun salah. Nah, begitu. Jadi bagusnya mungkin materi Prof dikembangkan saja. Saya tidak mau katakan bagusnya materi. Bagus sekali ya kalau modul. Bagus sekali kalau modul, tapi itu hanya saya ingatkan lama itu. Kecuali modul acak-acakan, ya mungkin bisa cepat. Kalau modul benaran itu, lama itu. Bisa dibawa ke jenjang S3 itu, Prof. Rata-rata di S3 itu meneliti. Ini dari Kemenak, siapa namanya? Dia tulis tentang modul interaktif untuk pelatihan diklat kepengawasan di lingkungan Kemenak. Nah, itu. Ini kira-kira 2 bulan yang lalu selesai. Jadi banyak berdiskusi dengan saya karena dia tahu saya bilang kalau kamu sudah lewati sama saya dan saya sudah tanda tangan, sudah aman kamu itu. Karena mereka tahu semua bahwa saya lah yang neneknya modul. Masih ada yang hidup 1 orang namanya Profesor Basirwelo tapi sakit-sakitan. Dia kuasai juga modul itu. Karena dulu awalnya modul itu di Indonesia di PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, tahun 1975. Sehingga waktu itu sudah ada remedial, ada pengayaan. Jadi saya bukan barang baru istilah remedial pengayaan. Tahun 75 kita sudah lakukan. Nah, gitu. Oke, saya kira cukup ya. Saya masuki materi dulu. Ya, Prof, terima kasih. Kenapa begini? Kenapa tidak mau? Coba sini, enggak mau. Belum bisa. Sudah, Prof, sudah. Saya berikan materi hasil dan pembahasan penelitian, ya. Hasil dan pembahasan penelitian, ya. Oh, ini kok apa? Harus dikasih turun nih ini. Ini hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian eksperimental perlu diawali dengan memaparkan keadaan pelaksanaan percobaan. Itu awali. Bagaimana keadaan pelaksanaan percobaan kalau eksperimen? Apakah berlangsung sebagaimana yang direncanakan atau menghadapi kendala tertentu? Bila menghadapi kendala tertentu, jelaskan kendala yang dihadapi itu.
Dan apakah kendala tersebut bisa diatasi? Ini jarang ini. Jadi di hasil penelitian itu diungkap dulu itu, diawali kata kalimat itu. Nah, jangan kalimat ini tentu kalian ini hanya rambu-rambunya. Di samping itu, apalagi untuk penelitian survei dapat diawali dengan memberikan gambaran umum mengenai wilayah dan populasi penelitian. Nah, itu. Kalau eksperimen begini, kalau survei di hasil penelitian, ya hasil dan pembahasan ya. Kalau penelitian survei itu diawali dengan memberikan gambaran umum mengenai wilayah dan populasi penelitian. Digambarkan bahwa populasi penelitian itu adalah misalnya Indonesia populasinya, ya populasi ini saya lakukan, saya teliti dengan mengambil sampel secara apa, misalnya area proporsional random sampling, diberikan gambaran umumnya dan wilayahnya. Usahakan agak banyak-banyak, sampai 1 atau 2 halaman. Ceritalah di situ gambarannya. Kalau perlu misalnya kalian mengambil misalnya kota Makassar, Makassar berada pada lintang sekian derajat lintang utara, sekian derajat lintang selatan, yang banyak tempat berkelahi. Nah, misalnya tempat pembusur-busuran, tapi ini saya memang jangan kau tulis betul, gitu. Di pembusuran dan sebagainya, ya. Ini ilmiah ya. Beri gambaran umum. Ini bisa baca judulnya? Lanjutan, Prof. Lanjutan. Jadi populasi dalam hal ini berarti seluruh objek penelitian yang terdapat di seluruh wilayah survei. Seluruh objek penelitian. Maksudnya jangan sampai ada tersisa. Pokoknya beri gambaran, cerita baik-baik. Kemudian pada bagian ini ditulis pengantar untuk menjelaskan secara singkat bagaimana hasil dan pembahasan akan disajikan. Mana yang merupakan hasil utama dan mana hasil tambahan. Jadi bisa bagi, komentari bahwa pada bagian ini saya bagi atas 2 kelompok, yaitu sebagai hasil utama penelitian adalah sebagai berikut. Kemudian hasil tambahan adalah ini. Boleh. Hasil tambahan yang tidak yang dimaksud hasil tambahan itu misalnya yang tidak dimasalahkan, dipermasalahkan. Kan kadang ditambahnya. Misalnya kalau korelasi kan hanya apakah terdapat hubungan antara ini dan ini. Di dalam penelitian kamu temukan, variabel ini adalah menduduki peringkat pertama sebagai yang korelasinya tinggi. Yang kedua ini, yang ketiga itu namanya hasil tambahan. Jadi hasil utama itu yang menjawab masalah penelitian. Hasil tambahan itu yang kita jawab yang bukan masalah penelitian, tapi temuan. Udah ya? Oke. Kemudian ini kalau kita perhatikan penyajian hasil dapat menggunakan. Jadi kalau kita sajikan hasil bisa kita gunakan dalam bentuk uraian. Kalau uraian terutama untuk menyajikan hasil analisis data kualitatif. Misalnya ciri-ciri tanaman, ciri-ciri jenis tanah, ciri-ciri organisme, pengganggu tumbuhan. Pokoknya ini uraian misalnya. Ya, jadi bisa kita tulis ini. Yaitu data kualitatif.
silakan diadopsi ke tentang fisika atau apa dan sebagainya. Nah, kemudian tabel untuk menyajikan hasil analisis kuantitatif dan menggunakan teknik-teknik analisis statistika tertentu. Jangan mengulang-ulangi menulis kembali hasil penelitian. Pokoknya pembahasannya nanti itu bagaimana dalam penyajian hasil ini kita bahas. Di sini tempatnya kita sajikan tabelnya bagaimana. Nanti pembahasannya jangan lagi diulangi. Begitu. Jadi betul-betul kita sajikan dengan mantap. Saya singgung tentang tabel dulu. Banyak yang menulis tabel. Selalu saya bertanya, tabel itu gunanya untuk apa? Tabel itu gunanya untuk mempermudah kita membaca dan mengerti. Kalau mempermudah membaca dan mengerti, ya makanya itu bacalah seperlunya, enggak usah dibaca seluruhnya. Kalau mau baca seluruhnya enggak usah tabelkan. Untuk apa ditabelkan? Jadi baca saja seperlunya. Ingat, banyak mahasiswa semua dia baca. Sehingga saya katakan, untuk apa ini tabel ini? Ganti saja di tabel ini dengan datamu. Jadi yang seperlunya saja. Misalnya kalau kita ambil tabel misalnya ada rentang di situ, ambil saya rentang yang apa? Yang mengandung rata di situ. Baru komentari berapa persen berada pada tingkat mana. Itu yang dikomentari. Atau komentari yang paling bagus dan yang paling jelek. Di tabel itu. Begitu. Pokoknya jangan dibaca seluruhnya. Karena gunanya tabel, ingat, karena saya biasa bertanya itu. Kalau semua sudah dia tulis, saya bilang, untuk apa kamu buat tabel? Apa fungsi tabel? Fungsi tabel itu untuk mempermudah membaca. Ya, itu fungsi utamanya. Mempermudah membaca. Dan mudah kita mengerti. Itu unsur kedua. Begitu juga gambar. Bisa berupa grafik, kurva, dan sebagainya. Jadi dalam bentuk gambar boleh. Tapi ingat, kalau bentuk gambar, grafik, ingat. Perbandingan antara sumbu X dan sumbu Y. Saya sudah ajarkan itu sebenarnya. Apalagi di S1. Yang dari UNM itu pasti tahu. Bagaimana membuat. Diano juga. Apa namanya? Waktu statistika saya sudah berikan. Bagaimana membuat grafik yang bagus. Bagaimana membedakan antara data tunggal atau dengan data bergolong. Data tunggal biasa juga orang namakan data tidak terkelompok dan data berkelompok. Bagaimana bisa membedakan? Apa namanya? Itu harus itu. Makanya itu hati-hati baca terus bukunya, buku statistikanya. Paparan sebagai hasil penelitian ada hasil analisis data, bukan data mentah. Ingat baik-baik. Oleh karena itu ketika menjelaskan hasil, jangan pernah memberikan penjelasan dengan berdasarkan pada data mentah. Jangan. Karena ini hasil. Jangan lagi ada yang itu berdasarkan pada data mentah maka diperoleh. Enggak usah. Ini menyangkut hasil. Itu namanya pengolahan, itu namanya. Kemudian pembahasan. Pembahasan jangan lagi tulis hasil. Kecuali terpaksa. Tapi hampir-hampir tidak terpaksa semua diulang-ulangi. Ini pembahasan hasil penelitian.
merupakan uraian mengenai bagaimana hasil analisis setiap peubah atau variabel dikaitkan satu sama lain untuk menjawab tujuan penelitian dan mengaitkannya dengan teori yang mendasari penelitian atau dengan hasil penelitian terdahulu. Jadi kita kaitkan dengan teori bahwa hasilnya begini-begini, ini menunjukkan begini-begini, ini penelitian ini begini-begini dan sebagainya. Itu. Contoh misalnya di hasil tertulis misalnya reliabilitas 0,65. Nah, pembahasannya bagaimana? Nah, itu terpaksa harus kita tulis. Dalam penelitian ini diperoleh reliabilitas 0,65 yang berarti 65% varians begini. Nah, begitu. Itu dikomentari. Itu namanya terpaksa. Karena angkanya kita butuhkan mau komentari. Dan sisanya 35% varians mengandung unsur kesalahan begini. Nah, begitu. Nah, saya kan sudah berikan semua arti reliabilitas. Nah, begitu. Disitulah dibahas. Itu namanya kecuali. Hindari menulis ulang hasil penelitian kecuali terpaksa. Jadi kalau ada yang tanyakan, kenapa kau tulis ini? Pak, memang dilarang menulis ini kecuali terpaksa karena ini Pak skornya saya mau komentari. Begitu. Dalam hal ini hubungan sebaiknya dijelaskan dalam konteks hubungan antar variabel. Satu dengan variabel lainnya dengan merujuk pada hasil analisis data masing-masing. Ya, saya kira jelas itu. Ya. Ini pembahasan. Sekali lagi pembahasan, jangan lagi tulis hasil kecuali terpaksa. Karena angka itu kita mau komentari. Contohnya reliabilitas instrumen. Nah, ini ada peringatan. Ini perlu ini karena banyak kesalahan di sini. Membahas hasil penelitian sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan hasil penelitian lain atau pustaka sebagai alasan dengan didahului dengan kata diduga. Nah, jangan lagi ada diduga karena ini sudah hasil. Nggak boleh. Karena kita bahas, sudah ada hasil kita bahas. Jangan lagi oleh karena itu diduga. Nggak boleh di pembahasan ada kata diduga lagi. Nah, penelitian belum tentu relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, apalagi pustaka buku teks. Jadi jangan lagi ada kata diduga. Kalau kita mengaitkan antara kita punya hasil dengan teori atau pustaka yang lain, begitu ya. Itu ingat, ini peringatan yang baik-baik ini. Kata diduga, saya sengaja tulis dengan warna kuning ini sehingga kalian bisa baca sebaik-baiknya. Nah, begitu juga pembahasan. Seperti juga penyusunan tinjauan pustaka. Memerlukan dukungan pustaka, terutama pustaka hasil penelitian. Tetapi, ingat ini, pustaka itu diperlukan bukan untuk mendukung penjelasan menduga-duga. Tapi untuk menjadi dasar dalam membangun hubungan antar variabel. Jadi, jangan hal ini didukung oleh hasil penelitian. Jangan. Bukan dukung-mendukung. Kecuali mau pemilihan apa DPRD atau apa. Bukan dukung-mendukung di sini. Ya. Pustaka juga diperlukan untuk memposisikan hasil penelitian di tengah-tengah penelitian lain yang berkaitan. Yang dimaksud di sini adalah mengaitkan hasil penelitian dan hasil penelitian lainnya. Silakan dikaitkan, tetapi jangan katakan diduga, didukung. Nah, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian si ini, tidak boleh. Halo, masih bisa didengar?
Masih, Prof. Iya, Ah, Prof. oke. Ini Mas Prof. Masih, Prof. Tahan dulu, sudah mau habis, saya cas dulu sebentar. Ya. Jadi jangan sekali-sekali di pembahasan ada kata-kata hal ini didukung. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian si ini yang mengatakan begini-begini. Jangan, tidak boleh. Bersesuaian. Hasil penelitian ini bersesuaian dengan ini. Nah, boleh. Tetapi dukung-mendukung dilarang keras. Karena ini bukan politik. Ah, ini saya sudah bilang hasil yang saling bersesuaian, bukan dukung-mendukung. Nah, dalam dunia ilmiah tidak ada urusan dukung-mendukung. Saya sudah ungkap tadi. Dalam kata-kata melainkan dinyatakan dalam bentuk hasil yang saling bersesuaian, ya. Sudah tadi. Ya. Jangan lagi ada dukung-mendukung, ya. Nah, sama halnya diperoleh realitas sekian hari ini didukung oleh teori begini, tidak boleh. Bersesuaian dengan teori, nah, gitu ya. Oleh karena itu melakukan pembahasan dengan menggunakan ungkapan semacam hal ini didukung oleh hasil penelitian titik jangan pernah dilakukan karena terlalu vulgar. Nah, hal ini didukung oleh hasil penelitiannya sini, saya tulis jangan pernah dilakukan karena terlalu vulgar. Ungkapan ini tidak boleh. Yang boleh ini hasil yang saling bersesuaian. Oke ya, sudah? Lanjut. Nah, saya pindah ke kesimpulan dan saran. Ini bab 5. Saya ambil ini simpulan dan saran karena masih banyak yang salah-salah tentang simpulan dan saran. Ya. Simpulan. Nah, ini simpulan dan saran. Simpulan itu adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis. Nah, jadi tidak usah panjang-panjang. Nah, dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan dan sekaitan rumusan masalah atau pemikiran dalam sebuah penelitian. Singkat, jelas. Ada simpulan masih dia bahas. Misalnya, terdapat hubungan antara ini dengan ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang korelasinya sebesar ini. Ini menunjukkan, ini bukan simpulan namanya, itu namanya pembahasan. Nah, dibahas. Simpulan. Hanya jelek kalau saya katakan simpulan itu fotokopi itu apa? Hipotesis. Tapi rubah-rubah sedikit kalimatnya. Rubah-rubah katanya sedikit supaya tidak persis sama dengan bunyi hipotesis. Yang tidak masalah yang tidak hipotesiskan ya tentu kalimatkan sedikit. Pokoknya singkat dan jelas. Di simpulan ini saya ingatkan hindari menulis angka-angka kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Hindari menulis angka-angka. Misalnya, terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar fisika dengan koefisien korelasi sebesar 0,80. Nah, ini tidak boleh, tidak usah tulis korelasinya. Langsung saja terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar fisika pada peserta didik di mana? Titik. Selesai. Tidak usah tulis angka. Kecuali terpaksa. Mana terpaksa? Nah, misalnya R&D. R&D itu ya karena pengembangan dan penelitian. Pengembangannya itu kita tulis.
hasil penelitian, hasil pengujian penelitian diperoleh validitas A. Secara teoretik diperoleh dari sekian butir menjadi sekian, dari sekian menjadi sekian. Sedang empirik dilakukan sekian kali dan dari sekian tinggal begini. Boleh. Dan diperoleh realitas sebesar sekian. Itu terpaksa, itu khusus untuk R&D. Ya. Bagaimana saran? Ada usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Ada yang populer, saya punya kalimat mulai S1 sampai S3. Kalau kita meneliti tentang tempe, penelitiannya tentang tempe, maka teorinya tentang teori tempe. Yang dibahas itu adalah tempe. Yang dipermasalahkan adalah tempe. Oleh karena itu, simpulannya tentunya tentang tempe. Sarannya berkaitan dengan tempe. Jangan simpulannya tempe, sarannya tentang ikan. Ya mungkin ada kaitannya ikan. Pokoknya saya ingatkan, saran yang dimaksud ini bagaimana supaya hasil penelitian kita itu lebih bagus. Dicarilah titik lemahnya penelitianmu, baru kau sarankan. Misalnya, begini, simpulanmu, misalnya masalahnya kan, bagaimana gambaran motivasi belajar, minat, dan hasil belajar fisika peserta didik. Bagaimana gambarannya? Simpulannya kan, gambaran motivasi belajar peserta didik SMA negeri yang berada pada kategori sedang. Kalau begitu sarannya bagaimana? Sarankan supaya yang sedang. Di apanya yang kamu sarankan? Bagaimana supaya tinggi? Motivasinya tinggi. Itu yang kamu sarankan. Bukan disarankan kepada kepala dinas pendidikan. Bukan urusanmu itu. Beda saran tempo dulu. Macam penelitian saya. Itu memang begitu. Jangan tiru. Makanya itu saya punya disertasi. Tesis saya tidak mau simpan di perpustakaan. Karena banyak salahnya. Salahnya yang mana? Salah sekarang. Benar pada zamannya. Sekarang sudah ketinggalan zaman. Bukan saran itu yang dimaksud. Saran dimaksud sekarang yaitu bagaimana hasil penelitian itu supaya tambah bagus. Begitu. Itu yang disarankan. Oleh karena itu, untuk membuat saran feedback kembali, lihat data. Datanya ini. Misalnya hasil belajarnya berada pada kategori sedang. Bagaimana supaya hasil belajarnya berada pada kategori tinggi misalnya. Bagian mananya? Bagian analisis yang banyak salah. Dengan aplikasi, sarankan. Agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat, maka disarankan supaya guru dapat melatih tentang bagaimana kalau aplikasinya, bagaimana penerapan tentang materi ini. Dilatih tentang itu. Begitu. Jadi kita lihat, mengapa hasil belajarnya rendah? Mengapa sedang? Lihat bagaimana caranya. Bagian mananya yang kurang bagus. Itu yang disarankan. Ya, ingat baik-baik ini. Ini saran. Jangan tiru saran dosen-dosenmu. Benar dia dulu pada zamannya. Apalagi pada zaman saya. Tidak ada yang bisa bantah.
Sekarang sudah tidak laku. Begitu. Ya. Nah, jadi saya punya disertasi dengan tesis itu saya simpan baik-baik. Ada yang bilang disimpan di perpustakaan, Prof. Jangan. Nanti mahasiswa tiru-tiru ini Prof Sidin pasti bagus sekali. Jangan, sudah ketinggalan itu. Sudah beda penelitian saya dulu dengan sekarang. Bayangkan penelitian saya waktu S2 tahun 80. Kalian belum lahir. Masa masih mau sama saran yang sekarang? Enggak lah. Nah, begitu. Ini saya ingatkan. Jadi pada bagian kesimpulan dan saran, peneliti berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama antara masalah, hipotesis, dan analisis data. Itu dikaitkan, itu kita lihat. Begitu caranya. Kita lihat itu. Bahkan khusus untuk saran, lihat data. Jangan hanya analisis data dan data. Lihat kembali data mentah. Supaya kalian tahu bahwa oh di sini yang bikin kurang bagus. Ini yang menyebabkan ini sehingga hasilnya berada pada kategori ini. Begitu caranya. Ya. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian. Ya, saya kira betul. Karena pada bagian ini peneliti berusaha memberikan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan masalah penelitian. Dia menjawab rumusan masalah. Makanya tadi ada istilah saya copy me to hipotesis. Karena hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah penelitian. Copy me, jawaban sementara. Begitu terbukti copy saja, tapi jangan copy copy dulu baru roba-roba sedikit kata-katanya. Begitu caranya. Nah gampang sebenarnya itu membuat penelitian. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang untuk mengetahui cara atau teknik menarik kesimpulan atas data-data yang diperoleh. Harus penting peneliti mengetahui bagaimana menarik kesimpulan. Itulah saya ajarkan. Menarik kesimpulan, lebih lihat hipotesisnya. Kalau tidak ada hipotesisnya, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang kalian lihat. Itu saja. Ingat, kalau pertanyaan penelitiannya 5, maka simpulannya harus 5. Harus kalau itu. Jangan rumusan masalahnya 4, simpulannya 5. Maka saya biasa kata, dari mana kamu mendapatkan simpulan ini? Kok bisa 5? Nah, kamu permasalahannya 4. Nah, harus klop. Apakah rumusan masalah itu 5 harus hipotesis juga 5? Belum tentu. Karena tidak semua rumusan masalah dihipotesiskan. Ingat baik-baik. Tapi semua masalah, rumusan masalah harus dijawab dan dibuat simpulannya. Ingat baik-baik. Semua rumusan masalah harus dijawab dan dibuat simpulannya. Makanya saya tadi kata, kalau 5 rumusan masalahnya, maka simpulannya juga 5. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus klop. Ini lagi. Simpulan merupakan ulasan singkat dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sudahlah. Dan saran merupakan hal tambahan yang diberikan oleh penulis untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Bagaimana diperbaiki penelitian selanjutnya ini penelitianmu. Sehingga orang tahu, oh ini penelitian supaya bagus, maka ini dia sarankan begini. Harus begini. Begitu, ya.
Kenapa saya cepat capek ini? Lebih baik kita tanya jawab. Saya cepat capek. Siapa yang mau bertanya dulu? Saya cepat capek, tidak tahu kenapa. Lebih baik kita tanya jawab. Siapa mau bertanya? Capek saya. Mungkin karena terlalu banyak membaca. Tadi saya paksa baca Quran tadi. Memang banyak halaman saya baca tadi. Itu yang bikin capek saya. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa mau bertanya? Ini Nilma, Nur Alia, Nurul Haryadin. Ini saya anggap tidak hadir ini. Nur Hasri. Nanti disebut namanya baru mau tampakkan mukanya. Kok tidak mau dilihat mukamu? Ada apa di mukamu sebenarnya? Ada apa di wajahmu? Apa tabiknya? Lagi saya antar dulu aja tuh Pak untuk pergi pelatihan. Jadi saya aktifkan kamera begini Pak. Oh iya. Minta maaf Pak sebelumnya. Tidak ada maaf bagimu, ini kuliah. Beritahu ibumu saya kuliah. Tinggal pilih mau kuliah atau tidak. Itu masalahnya. Ini Nurul Haryadin, apa lagi tabiknya? Saya sudah foto sebenarnya tadi. Saya tidak mau beritahu dulu, saya foto dulu baru beritahu. Itulah ciri khas saya, begitu soalnya. Saya itu foto diam-diam, tidak mau beritahu. Siapa yang mau bertanya? Kita diskusi sekarang. Saya capek. Kita diskusi. Saya mau bertanya, Prof. Apa? Masalah pengembangan lagi, Prof. Terkait dengan bacaan yang pernah saya baca, Prof. Jadi pernah saya baca, Prof, bahwa pengembangan juga itu ada tipenya yang sudah ada medianya, Prof, sudah ada bahannya. Nah, kita itu tinggal merevisi atau memperbaiki, Prof. Apakah hal tersebut juga bisa dikatakan dengan pengembangan, Prof? Karena kita tidak mengembangkan media itu dari awal, cuma ada medianya, kita ubah, terus kita teliti, Prof. Apakah itu termasuk pengembangan juga, Prof? Ya, kalau diubah, berilah nama, ya baru pengembangan. Ya, beri nama. Jadi medianya, ya kamu ubah berarti sudah lain lagi medianya, karena kamu sudah ubah. Silakan beri nama. Media apa namanya, hasil revisimu, silakan. Sama yang saya cerita ini, yang saya bimbing S3 ini, dia beri nama. Wah, saya lupa apa judulnya. Tapi bagus sekali karena dia ciptakan sendiri. Saya senang, langsung saya kata, ini bagus ini. Dibanding hanya meniru-meniru. Banyak penguji bahkan, ini Prof begini-begini. Justru inilah yang bagus. Dibanding hanya meniru kerjanya. Ini dia ciptakan sendiri. Akhirnya sepakat. Oke, kita terima. Jadi kalau media kamu revisi, ya berilah nama. Apa namanya? Jangan media belajar yang direvisi. Jangan bilang begitu. Media belajar yang direvisi. Apa namanya? Baru di latar belakangnya, kamu cerita latar belakang.
media ini begini-begini, karena dia begini maka saya revisi dan begini-begini, sehingga hasil revisi itu saya beri nama dengan ini. Nah, begitu. Karena kalau tidak ada itu, tiba-tiba muncul nama baru, orang bertanya, media apa ini? Kok baru nih? Belum ada di buku, saya baca. Nah, makanya di latar belakang yang menentukan. Apalagi? Oh ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Nampaknya ini S2 ini banyak yang mau pengembangan. Di S3 malah saya sudah mau bunuh itu pengembangan. Mulai saya katakan, kok S3 pengembangan melulu seperti tidak ada penelitian yang lain? Kalau bisa kita hentikan itu. Nah, di S3 itu, saya sudah mulai bersuara keras itu. Kita hentikan itu. Masa nanti ada yang lihat dari institusi lain, kok semua merajai pengembangan. Nah, gitu. Untung baik kalau pengembangannya baik dan benar. Nah, itu. Apa lagi? Saya apa? Masih sama seperti tadi terkait media, Prof. Kalau integrasi media, Prof, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai pengembangan? Misalkan kita kaitkan media satu dengan media yang lain, apakah itu termasuk pengembangan? Oke, bisa, tapi beri nama. Kan kamu integrasikan, beri nama. Bisa mengembangkan media ini, tapi di latar belakangnya cerita itu. Kamu integrasikan apa? Mengapa kamu integrasikan? Cerita di latar belakang. Ya, dicerita di latar belakang, diungkap di latar belakang. Bahwa media ini kekurangannya ini. Oleh karena itu, supaya dia bisa begini peserta didik, maka media ini saya integrasikan dengan media ini. Hasil integrasi media ini diberi nama ini. Mengapa nama ini? Karena alasannya begini. Begitu, mantap sekali itu. Siapa lagi? Saya loyo betul hari ini, enggak tahu kenapa dia. Aduh, betul-betul saya agak. Saya, Prof. Apa? Yang ingin saya tanyakan itu, Prof, pada latar belakang itu sebenarnya baik tidak kalau misalkan kan ada saya pernah baca skripsi itu dia pada latar belakangnya dimasukkan sama pendapat dari orang lain seperti itu, Prof. Apakah latar belakang itu harus ada teori begitu, Prof? Yang boleh ada, boleh tidak ada. Yang jelas latar belakang itu isinya apa? Ya, latar belakang saya tidak tahu Pak Kahar tidak berikan atau tidak. Kita lihat judul variabel penelitian. Kita ungkapkan, berikan data faktual tentang variabel mengapa itu kamu teliti. Tentang variabel itu, mengapa kamu teliti? Misalnya, kamu ambil pengembangan tentang media ini, mengapa itu kamu teliti? Berikan data faktual. Misalnya tadi pengembangan media komik, beri data faktual. Mengapa itu media komik diperlukan? Data faktualnya apa? Kalau hasil belajar fisika kamu teliti, misalnya hubungan antara motivasi belajar, minat dan hasil belajar fisika pada SMA negeri kelas ini, ada apa hasil belajarnya? Ungkap di situ. Ungkapkan hasil belajarnya. Mengapa kamu teliti hasil belajarnya? Ungkapkan, berikan data faktual. Oh, hasil belajarnya dari ujian mid semester, rata hasil belajarnya begini, dari
apa nama ujian apa, pokoknya ungkapkan semua, berikan data faktual. Jangan beri data yang sudah lama. Oh, jangan berikan hasil PISA tahun 57. Barang lama, bukan data faktual. Jangan terlalu jauh. Hasil PISA, kok PISA yang diambil? Hasil belajarnya saja, bagaimana penampilannya siswa di situ. Terlalu jauh. Saya biasa latar belakang itu saya tidak mau baca. Langsung saya cari, mana variabel ini, mana datanya. Ini mana? Karena saya biasa terkecoh. Wih, enak dibaca itu latar belakang. Enggak tahu dari mana lah kalian baku salin itu latar belakang sehingga enak dibaca. Wah, terlena kita. Sehingga tujuan yang mau dicapai tidak ada. Itu latar belakang itu diungkap situ. Ada apa dan mengapa kamu teliti variabel itu? Mengapa, ada apa dan mengapa kamu teliti media komik misalnya? Mengapa kamu kembangkan media komik? Ada apa dan mengapa? Di sekolah itu ungkapkan data faktual, berikan data sehingga orang mengerti. Jadi kalau ada data faktualnya, orang tidak. Pasti orang tertarik semua. Tidak usah Indonesia adalah negara berkembang yang berada pada urutan kelima di hasil ujian PISA. Macam-macam. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk padahal tidak kena sasaran. Begitu ya. Itu latar belakang. Jadi sekali lagi, ada apa dan mengapa variabel itu kalian teliti. Ungkapkan data faktual. Itulah isinya latar belakang. Itu intinya ya. Intinya latar belakang. Ada apa dan mengapa. Ungkap data faktual. Apalagi? Makasih, Prof. Apalagi? Sedikit Prof. Terkait dengan yang tempo hari itu, yang untuk kajian teori itu ada yang dikatakan secara deduktif dan induktif. Apakah itu berlaku untuk semua penelitian baik kuantitatif? Saya tidak dengar, ada yang ribut. Aduh. Tidak dengar saya. Ada yang ribut. Mana caranya supaya tidak ribut? Ya, Lami bertanya yang tidak ada gangguan. Saya kalau ada gangguan tidak bisa, saya tidak tahu kenapa. Telinga saya peka sekali mendengar barang-barang yang ribut. Yang lain. Sampai Prof saya. Untuk aturan tesisnya Prof, untuk daftar pustaka ada tidak persyaratan misalnya dari buku harus berapa, kemudian dari online atau dari hasil penelitian sebelumnya berapa, seperti itu Prof? Wah, saya tidak, kalau aturan itu lihat di buku, ada di buku anunya itu, memang harus ada buku panduan tesis, skripsi, tesis, disertasi, ada bukunya. Saya tidak pernah baca, ada saya miliki tapi saya tidak baca. Berapa itu, ya makin banyak makin bagus. Waktu saya S2 hanya, saya ingat kalau S2. Kalau kami itu waktu S2, setiap variabel minimal 7 yang berbahasa asing.
Bahasa Indonesia ya tidak dihitung, terserah mau berapa. Hanya bahasa asing minimal 7 waktu S2. Begitu. Kalau daftar pustakanya, internetnya tidak dipersyaratkan karena belum ada internet waktu itu. Tidak dipersyaratkan. Waktu S3 sudah mulai dipersyaratkan. Harus ada internet. Yang penting asal ada. Karena waktu saya S3 masih boleh kata ya, S3 itu saya masih apa namanya dulu. Teleponnya itu kami masih antri di di box-box apa itu. Kami rata-rata kalau subuh supaya dapat diskon besar itu di apa namanya itu kalau kita pergi menelpon. Wartel. Kita antri berbaris itu. Habis salat subuh langsung cepat supaya dapat diskon besar. Wartel. Belum ada HP. Kasih waktu S3 masih pakai begitu. Ini beda kalian. Kita saya untuk menelpon mau bicara dengan keluarga, antrinya subuh-subuh. Ya kita antri untuk wartel, untuk menelpon. Apalagi waktu S2. Jami cerita. Jadi baca panduannya ya. Saya tidak bisa jawab dengan jelas bagaimana panduannya. Yang jelas saya waktu S3 sudah ada internet. Hanya buku asing saya diwajibkan. Kalau S2 minimal 7. S3 kalau tidak salah minimal 10 setiap variabel. Bahkan dibikin minimal 10, bahkan ada yang sampai 15-20 satu variabel. Karena kita mau betul-betul mantap. Nah itu. Bukan tesisnya, disertasinya teman yang dilihat. Kita baca juga hanya untuk sekedar perbandingan. Kita cari. Saya hampir kalau pulang berlibur perpustakaan itu hampir saya datangi semua. Perpustakaannya Unhas, perpustakaannya Setialan. Di Setialan itu bagus itu perpustakaannya. Di situ banyak saya dapat ilmu. Saya datangi semua perpustakaan provinsi. Saya ke sana semua. Padahal saya kuliah dulu di mana? Di Jogja, di Jakarta. Begitu pulang berlibur, tidak berlibur, hanya pergi ke perpustakaan. Itu modelnya. Kalian kalau berlibur betul-betul pulang untuk proses penggemukan. Berliburnya proses penggemukan. Sehingga pipinya itu semua ketupat yang ditempel di pipinya itu. Tidak ada saya lihat ciri-ciri puasanya ini. Proses penggemukan semua. Justru semakin gemuk kalau puasa. Ya dulu banyak makan. Banyak makan ya? Iya, enggak apa-apa. Banyak makan. Takjilnya. Ya, syukur. Dulu saya tahu persis dosen statistika saya di S2 paling galak di antara semua dosen, dia yang paling galak. Dosen statistika. Dan bukan hanya 1 semester, 3 semester, kapan kita lepas dari jeratan ini? Dan pasti ada yang berdiri. Baru apa? Dia maki-maki kita. Apa itu? Matamu belum merah, apa yang enggak belajar ini? Enggak ada unsur belajarnya. Enggak ada merah-merah matanya ini. Dia senang kalau mata kita merah. Jadi bagusnya kita kena penyakit mata kalau mau pergi kuliah. Dia punya standar belajar itu mata merah. Gimana caranya ini mau kita kena penyakit mata, dia senang. Karena memang kita dulu tidak ada yang gemuk. Karena memang agak kekurangan gizi mungkin. Apalagi di Jogja. Tadi saya mengambil contoh tempe, tahu sejarahnya tempe.
Tidak apa-apa, saya ceritakan sedikit sejarah tempe. Makanya ungkapan saya itu selalu tempe. Kalau mau meneliti tempe, bahaslah tempe, teori tentang tempe, simpulan tempe, sarannya tentang tempe. Mengapa? Saya di Jogja dulu. Di Jogja dulu itu tahun 80. Saya ke sana 79 kalau tidak salah. Itu kalau beli ayam di sana itu tidak bisa kita beli ayam 1 ekor. Harus sekali beli dadanya semua. Beli hatinya, beli kakinya, beli apanya. Akhirnya suatu ketika saya sudah mau muntah makan ayam. Hanya ayam terus dimakan. Aduh, saya mau muntah. Gimana caranya? Ikan tidak ada dijual. Akhirnya saya pesan sama nyonya saya. Coba belikan saya tempe mie. Tempe atau tahu. Tapi tahu itu enak juga karena terlalu lembek. Saya bilang tempe saja. Saya akhirnya sampai hari ini, karena saya sudah mulai tentang ayam, saya tidak makan ayam itu, ayam potong. Gara-gara itu dia waktu kuliah di Jogja hanya itu terus dimakan. Akhirnya saya mau muntah. Kalau baru lihat itu mau muntah, belum makan itu. Akhirnya tempe. Jadi favorit tempe saya makan terus. Jadi tempe melulu. Saya bilang variasi itu dengan kerupuk. Ada tempe, ada kerupuk. Lebih baik itu tempe kerupuk dibanding dengan ayam. Jadi itu saya makan tempe kerupuk sebagai lauknya. Begitu. Karena tidak ada yang lain. Mau diapa? Suatu ketika saat saya sudah selesai, saya punya tesis, saya pinjam sepeda motor. Saya pokoknya sudah bebas. Pergi ke pantai Samas, dekat pantai Parangtritis. Beli ikan. Oh, rupanya ikan di sana murah sekali. Mereka tidak tahu menjual ikan. Ikan kecil, ikan besar, dia kasih naik timbangan semua. Dibeli per kiloan. Besar kecil campur. Wah, hebat juga di sini. Saya beli banyak. Nggak tahu berapa kilo saya beli. Saya bawa pulang. Dengan harapan saya mau bakar, bagikan ke tetangga. Tiba di rumah, betul saya bakar. Sudah saya bakar, bagikan ke tetangga. Wah, sudah itu kira-kira malam-malam, habis sisa, saya pikir mereka sudah makan. Saya tanya mereka, bagaimana? Enak ji ikan bakarnya? Wah, iya Pak, kami masak ulang. Loh, kenapa masak ulang? Masih mentah, kami lihat Pak. Jadi masak ulang. Saya bilang, ya ampun, siksanya saya bakar, kalian masak lagi. Aduh, rugi saya membakar ikan. Kok kalian? Maaf Prof, termute Ki. Nggak bisa didengar. Tapi Prof suara tak. Dari mana tadi termute ceritanya? Terakhir. Yang ikannya dimasak ulang, Prof. Ikannya dimasak ulang. Jadi saya katakan, siksanya saya membakar ikan. Kok kalian masak ulang? Karena saya kira masih mentah itu Pak. Karena tidak, sudah masak itu enak sekali. Jadi Jogja itu tahun 80 belum tahu makan ikan bakar. Nanti akhir-akhir ini sudah ada warung ikan bakar saya lihat. Dulu tidak ada warung ikan bakar. Padahal Jogja itu murah karena pantainya banyak. Ada pantai Samas, ada Parangtritis, banyak pantainya sebenarnya. Banyak mereka tidak tahu makan ikan. Sekarang mulai pintar makan ikan, utamanya ikan bakar. Begitu ceritanya, sehingga saya tidak suka ayam. Jadi kalau saya ke rumahmu, enggak usah repot-repot carikan saya ayam potong. Enggak aku makan itu. Ayam kampung pun saya tidak makan kecuali digoreng. Kalau dimasak ayam kampung pun saya tidak makan. Kecuali digoreng. Baru saya makan. Itu ayam kampung.
Kalau ayam potong dimasak pakai apapun, enggak saya sentuh itu, enggak. Saya hanya tinggal lihat. Lebih baik saya ambil tempe kalau ada tempe, atau kerupuk kalau ada kerupuk. Begitu ceritanya ya. Mengapa selalu saya memberi contoh tentang tempe? Nah, itu sejarah singkatnya dulu. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada begini. Ya insya Allah minggu depan kuliah terakhir. Ya, karena kuliah terakhir masih saya berikan materi, baru kita diskusi banyak-banyak. Siapkan pertanyaan banyak-banyak. Karena itu kuliah terakhir. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, tidak ada halangan. Ya. Oke. Jadi saya kira saya akhiri saja karena saya kurang kurang bergairah saya. Ini yang hadir hanya 41 orang, tidak ada. Nanti saya lihat di fotonya siapa yang tidak ada itu. Oke, cukup sekian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.